Halo sahabat karakter, Kak Resa akan membacakan cerita dari buku Sehari Satu Dongeng Profil Pelajar Pancasila dengan judul Wortel-Wortel Lucky yang ditulis oleh Kak Dian Sukma Kuswardani. Selamat mendengarkan. Sore itu, Lucky sedang menikmati secangkir teh dan sepiring kue wortel di rumahnya yang hangat. Lucky melepas lelah setelah memanen wortel di kebunnya. Hasil panen kali ini cukup bagus. 2 karung wortel kini aman dalam lemari penyimpanannya. Sepertinya sebentar lagi turun hujan, Gumam Lucky. Sejak siang, mendung memang sudah menggantung di langit desa Kelinci. Suara guntur juga beberapa kali terdengar. Tak, tak, tak. Tetesan air hujan akhirnya jatuh mengenai atap rumah Lucky. Semakin lama, hujan semakin lebat. Lucky melongok keluar jendela. Air hujan tampak mengalir dengan deras di jalanan. Untung Lucky tinggal di bukit. Kalau tidak, mungkin rumahnya bisa kebanjiran. Semoga tidak terjadi banjir, Harap Lucky. Hujan masih turun sepanjang malam. Lucky tertidur pulas, tanpa tahu peristiwa besar telah terjadi di desa Kelinci. Lucky! Lucky! Lucky terbangun karena mendengar pintu rumahnya digedor. Ia segera turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ada apa? Tanya Lucky sambil mengucek matanya. Desa Kelinci kebanjiran. Kepala desa meminta semua warga berkumpul di rumahnya, ujar Lilo, tetangga yang menggedor rumahnya. Lucky bergegas keluar. Ia masih memakai piyama tidurnya. Ternyata yang ia khawatirkan benar-benar terjadi. Lucky terperangah melihat rumah-rumah di bawah bukit tergenang air seperti danau. Rumah-rumah warga desa hanya tampak cerobong asapnya. Rumah kepala desa berada di kaki bukit. Rumah itu aman dari banjir. Warga desa Kelinci yang rumahnya kebanjiran berada di sana. Untungnya, semua warga selamat. Mereka bisa menyelamatkan diri dengan cepat. Kepala desa memutuskan untuk membangun rumah sementara untuk penampungan warga. Mereka akan mendirikannya di kebun kepala desa. Tak hanya itu, kepala desa juga meminta semua warga desa Kelinci mengumpulkan persediaan wortelnya. Kumpulkan semua wortel yang kalian punya. Nanti akan kita bagi sama rata. Kita harus bisa bertahan sampai musim panen yang akan datang, kata kepala desa. Lilo dan Jojo bertugas untuk mengumpulkan wortel-wortel itu. Warga Kelinci yang rumahnya tidak kebanjiran kembali pulang untuk menyiapkan wortel mereka. Lucky juga ikut pulang. Sesampainya di rumah, Lucky membuka lemari penyimpanan. Ia memandang 2 karung wortelnya dengan perasaan tidak rela. Bagaimanapun, wortel-wortel itu adalah hasil jerih payahnya. Apakah ia harus memberikan semuanya? Lucky mendengar pintunya diketuk. Gilirannya tiba. Lucky akhirnya mengeluarkan sekarung wortel. Sekarung lainnya, ia biarkan di dalam lemari. Lucky khawatir akan kehabisan wortel sebelum bisa menanamnya lagi. Ini semua wortel milikku, katanya kepada Lilo. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Wah, banyak juga panenmu. Terima kasih ya.
ucap Jojo sambil membantu Lilo mengangkat karung wortel ke gerobak. Lucky hanya tersenyum. Setelah semua wortel berhasil dikumpulkan dan dihitung, kepala desa memanggil warga desa Kelinci. Warga desa datang sambil membawa keranjang seperti yang diminta oleh kepala desa. Anak-anak kelinci juga ikut datang. Semua mengantre dengan tertib. Lucky juga ikut mengantre. Lihat, jumlahnya tidak seberapa. Bagaimana mungkin cukup untukku sampai musim panen berikutnya? Gumam Lucky begitu tiba di rumah. Lucky merasa menyimpan sebagian wortelnya merupakan keputusan yang tepat. Meskipun memiliki sekarung wortel di lemari penyimpanan, Lucky tetap memasak wortelnya sedikit demi sedikit. Ia mau menghabiskan wortel pemberian kepala desa terlebih dahulu. Setelah seminggu berlalu, banjir pun surut. Hujan mulai jarang turun. Warga desa Kelinci pulang untuk memeriksa rumahnya. Sayangnya, rumah-rumah rusak parah. Banyak yang harus diperbaiki. Warga desa yang tinggal di bukit ikut turun tangan. Lucky pun tak ketinggalan. Ia membantu warga desa bersih-bersih. Sore harinya, Lucky baru pulang ke rumah. Aduh, aku lapar. Enaknya masak apa ya? Ucap Lucky sambil memeriksa keranjang wortelnya. Tinggal satu. Kecil lagi. Untung masih ada wortel di lemari, kata Lucky. Lucky hendak mengambil wortel yang disimpan dari dalam lemari. Namun ketika membuka lemari, Lucky mencium bau tak sedap. Bau busuk apa ini? Gerutunya. Lucky tidak mengira kalau bau itu berasal dari karung wortelnya. Karung wortel Lucky basah. Ketika dikeluarkan, sebagian wortel membusuk dan ditumbuhi jamur. Kenapa bisa begini? Seru Lucky panik. Lucky baru menyadari kalau atap di atas lemarinya bocor. Air hujan terus menetes dan merembes ke dalam lemari. Itulah yang menyebabkan karung basah dan wortel di dalamnya menjadi busuk. Lucky ingin menangis melihat wortel-wortelnya. Wortel busuk itu tidak bisa diapa-apakan lagi selain dibuang. Sayang sekali. Andaikan aku jujur memberikan semuanya, pasti wortel-wortel ini bisa lebih berguna, sesalnya. Namun, menyesal saja tentu juga tidak akan bisa mengembalikan wortel-wortelnya. Sekarang, dada Lucky terasa sesak karena dipenuhi rasa bersalah. Untungnya tidak semua wortel membusuk. Wortel yang tidak terkena rembesan air hujan masih bisa dimakan. Lucky memisahkan wortel-wortel itu. Sore itu, Lucky mengambil sedikit wortel dan menyimpannya dalam keranjang. Ia juga memasak sup wortel untuk makan malam. Lucky sudah menyiapkan rencana untuk besok pagi. Keesokan harinya, menjelang makan siang, Lilo dan Jojo mencari Lucky ke rumahnya. Mereka heran karena Lucky tidak kelihatan membantu memperbaiki rumah warga desa. Mereka mengira Lucky kelelahan dan sakit. Wah, kalian datang tepat waktu. Ayo, bantu aku membawa ini, pinta Lucky. Lilo dan Jojo terheran-heran melihat sepanci besar bubur wortel manis. Mau dibawa kemana? Tanya Lilo. Dibawa ke rumah kepala desa. Kita makan bersama. Kurasa bubur ini cukup banyak untuk makan siang warga desa, ucap Lucky. Sebelum pergi,
Lucky mengaku kepada Lilo dan Jojo tentang wortelnya. Lilo dan Jojo bersedia memaafkan Lucky. Menurut mereka, warga juga pasti bersedia memaafkan karena Lucky sudah sadar dan berusaha menebus kesalahannya. Lilo dan Jojo dengan sigap menyiapkan gerobak untuk mengangkut bubur buatan Lucky. Tak ada warga desa yang menolak bubur wortel manis itu. Mereka menyantapnya dengan lahap dan gembira. Lucky ikut senang melihatnya. Hatinya pun merasa lega. Rumah-rumah warga akhirnya selesai diperbaiki. Mereka bersyukur bisa kembali ke rumah masing-masing. "Lucky!" terdengar panggilan dari luar. Rupanya Bu Titi datang membawakan kue wortel. Bu Titi ingin berterima kasih karena Lucky mengajak keluarganya makan bubur manis bersama. Tak hanya Bu Titi, warga desa bergantian datang ke rumah Lucky untuk mengantar makanan. Lucky menerimanya dengan senang dan mata berkaca-kaca. Ternyata kegembiraan saling berbagi rasanya semanis bubur wortel. Lucky akan mengingat kebaikan itu di dalam hatinya. Dia berharap suatu hari nanti bisa membalasnya.